Hai, aku Natalie, dan aku tumbuh di Philadelphia bersama dengan ibuku. Kedua orang tuaku cerai saat aku kecil, jadi aku tumbuh besar jarang ketemu ayahku. Beliau seorang profesor di Universitas Harvard, jadi saat surat penerimaan dari Harvard datang, masuk akal buatku untuk pindah bersamanya. Aku merasa gugup, berdiri di teras rumahnya, karena sudah lama sejak terakhir aku menemuinya. Jadi, saat ada wanita muda berpakaian seksi membuka pintu, aku sangat bingung. Aku menatapnya sambil melongo. Apa aku salah alamat? Saya mencari Pak Hastings. Kucoba tetap sopan. Sambil mengunyah permen karet dijawabnya. Oh, maaf, Pak Hastings ini sedang mandi, sayang. Jadi, balik lagi nanti ya. Kutempatkan kakiku di pintu, supaya dia nggak bisa menutupnya, dan memberinya pandangan sinis. Sembari bertanya, kamu ini sebenarnya siapa? Dia menyeringai padaku sebelum dia menjawab. Nyonya rumah tentu saja. Aku menatapnya kebingungan. Gak mungkin ayah berhubungan dengan wanita mengerikan ini. Dia nyaris seumuran denganku. Cuy, dia menendang kakiku keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Aku duduk di teras depan dan berusaha memahami apa gerangan yang terjadi. Apa ayah sudah pindah rumah dan gak kasih tahu aku? Apa dia kekasih gelap ayah? Mungkin dia hanyalah kencan satu malam? Kenapa dia menyebut dirinya Nyonya Rumah? Aku gak tahan lagi. Jadi ku gedor pintu rumah itu dan memanggilnya sampai suaraku serak. Ayahku akhirnya membukakan pintu, dan kulihat wanita kejam tadi sedang duduk bersila sambil mengukir kukunya. Ayah mengajakku masuk dan itulah saat ayah memberitahuku fakta yang mengejutkan. Cewek kasar itu, saudara tiriku. Ternyata namanya Samantha, dan dia anak perempuan ayah dari cinta pertamanya, yang diam-diam membesarkan sendiri anaknya dan gak memberitahu ayah. Namun kemudian dia meninggal dan menyuruh anak perempuannya pergi mencari ayah. Ini gak masuk akal. Siapa yang percaya cerita ini? Seorang anak perempuan yang jatuh dari langit dan dia bahkan gak mirip ayah. Ini pasti hoaks. Aku memandanginya atas bawah. Semua tentang cewek palsu ini sepertinya mencurigakan. Dia punya banyak banget barang buatan desainer, tapi ngakunya kerja kantoran. Yang benar saja. Dasar cewek matre. Tetap saja ayah memandangnya penuh kasih sayang. Jadi aku ngerti gak berguna memberitahunya akan pendapatku tentang dia. Aku cuma mau hidup tenang. Tapi, tinggal dengan Samantha adalah mimpi buruk. Aku sangat suka cowok dari kelasku yang namanya Stevie, dan aku ngajaknya datang untuk belajar. Tapi Samantha menggodanya tepat di depanku. Suatu kali dia benar-benar nyelonong masuk ke kamarku waktu aku lagi sama Stevie, cuma buat nyuruh Stevie buka tutup toples untuknya. Merasa muak dengan tingkah konyolnya, kuputuskan untuk balas dendam. Jadi, kupasang lem super di alat pelurus rambut miliknya. Aku dengar teriakan dari kamarnya dan beberapa menit kemudian dia berlari menggenggam rambutnya. Ternyata, dia harus menggunting bagian rambutnya sebelum menjadi hangus. Dia hanya mengangkat bahu, membuang pelurus rambutnya ke sampah. Lalu, memakai klip rambut untuk menyembunyikan bagian rambutnya yang gak sama panjang. Apa yang terjadi? Kenapa dia begitu tenang akan semuanya? Dia cinta sekali bath bomb. Malah, dia punya sekeranjang penuh barang itu. Jadi, satu malam setelah dia masukkan bath bomb ke bathtub lalu mengambil handuk, aku memasukkan sedikit pewarna kulit warna gelap. Dan kemudian saat dia keluar mandi lalu lihat ke cermin, dia menjerit. Ayah bergegas naik ke atas untuk bertanya padanya apa yang terjadi, tapi dia cuma ketawa dan bilang pewarna kulit buatan miliknya ternyata lebih gelap dari yang dia harapkan. Dia lalu memakai kacamata hitamnya yang besar dan keluar rumah seakan-akan itu bukan masalah besar. Itu aneh, karena setelah sekian banyak prank, dia nggak pernah mengungkapku, dan nggak pernah sekalipun menyebutku. Di suatu Sabtu malam, ayah sedang dalam perjalanan bisnis, dan aku lihat Samantha sedang bersiap-siap pergi. Ada seorang pria muncul naik Lamborghini, dan Samantha duduk di kursi penumpang. Apakah ini korban terbarunya? Lagi pula, dia hanyalah cewek matre, tak berguna. Aku langsung masuk ke mobilku dan membuntuti mereka. Dia menurunkannya di sebuah bar mewah lalu berkendara pergi. Oke, ini cukup aneh. Jadi aku mengikutinya masuk untuk mengambil beberapa foto buat ayah. Ini di luar imajinasiku. Dia langsung menuju lantai dansa dan mulai memeluk sebuah tiang lalu menari mengitarinya. Dan semua pria bersorak kegirangan. Kita lihat bagaimana reaksi ayah dan Stevie soal ini. Saat aku merekam, tiba-tiba aku terdorong kerumunan yang membuat HP-ku terganti arah. Dan aku jadi pria yang sedang memeluk dua cewek secara bersamaan. Menjijikkan. Tapi tiba-tiba kedua cewek itu jalan pergi dan aku menyadari ternyata itu Stevie. Dia terlihat layaknya playboy yang akan berkeliling memegang bokong cewek-cewek murahan itu. Kurasa, Samantha itu sama saja. Jadi itu sebabnya dia selalu kelihatan menggodanya.
Aku masih kaget dan jijik saat ada dua pria mendekat dan mengajakku pergi ke hotel. Aku katakan pada mereka nggak mau, tapi ini malah membuat mereka makin gigih. Mereka merenggut tanganku dengan kasar dan mencoba menarikku pergi. Seketika, bar menjadi hening, di mana kakak tiriku Samantha berdiri di sana membawa dua botol bir setengah pecah dan menunjuk ke arah kedua pria yang memegangku. Aku nggak paham apa yang terjadi ketika dua orang staf penjaga pintu muncul dan menyeret para pria itu pergi. Samantha mendekatiku dan bertanya apa aku baik-baik saja. Awalnya, aku sangat bingung. Tapi kemudian Samantha mengantarku pulang naik mobil dan menjelaskan semuanya. Ternyata Lamborghini itu miliknya dan pria yang menurunkannya tadi adalah supirnya. Dan dia juga pemilik bar itu. Ibunya lah yang memulai karir sebagai penari dan bekerja keras memperbaiki nasib dan mulai membangun bar miliknya. Setelah ia meninggal, Samantha suka datang ke sana untuk mengontrol, dan berada di sana membuatnya merasa lebih dekat dengan ibunya. Menari di lantai dansa membuatnya merasa lebih baik dan melakukan setiap gerakan adalah cara membuat ibu tersayangnya tetap ada. Dan soal Stevie, dia tahu Stevie itu playboy terkenal di bar itu. Jadi dia cuma berusaha sebisa mungkin melindungiku darinya. Aku melihat sisi lain wanita ini yang selama ini sudah aku jahati. Dia nggak peduli semua prank yang sudah kulakukan padanya. Dia malah ingin melindungiku. Aku merasa bersalah dan aku minta maaf padanya sudah menjadi anak nakal dan sudah salah menilainya. Sekarang Samantha dan aku jadi dekat dan nyaman rasanya punya kakak perempuan. Aku setuju untuk menjaga rahasianya. Karena dia belum siap memberitahu ayah kenyataan mengenai warisan kekayaannya. Tapi nanti ketika dia siap, aku akan ada untuk mendukungnya.